mengadili. Berdiri kamu. 1. Menyatakan terdakwa Rizky Noviandi Ahmad alias Kiki bin Ahmad Jawari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kasus yang sempat menghebohkan masyarakat Kota Depok pada 1 November 2022 silam, di mana seorang ayah yang dengan tega membunuh anak kandungnya dan penganiayaan berat yang dilakukan terhadap istrinya, kini memasuki lembar babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa Rizky Noviandi Ahmad dihukum mati atas perbuatannya. Pergelangan tangan kanan, selaput keras otak, jari kelingking dan jari manis tangan kiri, luka-luka lecet gores pada leher, punggung, dan anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar-memar pada bahu serta anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tukul. Ditemukan pula organ-organ dalam tampak pucat sebab mati. Orang ini adalah akibat kekerasan tajam, kekerasan benda tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menimbulkan kerusakan jaringan otak. Menimbang berdasarkan perhatian tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa terdakwa pada saat mengeluarkan anak terdakwa yang kedua yang bernama Muhammad Pasha Al-Fariski dari dalam rumah terdakwa keluar rumah terdakwa tepatnya di garasi, terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pembacokan kepada anak dan istri terdakwa, dan menurut majelis hakim jeda waktu antara terdakwa mengeluarkan anak kedua terdakwa tersebut dengan terdakwa melakukan pembacokan terhadap anak pertama dan istri terdakwa tersebut seharusnya terdakwa bisa berpikir untuk bisa melanjutkan atau menghentikan niatnya tersebut. Akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan niat terdakwa tersebut dan melakukan pembacokan terhadap anak terdakwa yang bernama Kayla Putri Cantika dan istri terdakwa di bagian kepala sehingga mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia dan istri terdakwa mengalami luka yang sangat berat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama ke 1 penuntut umum, sehingga pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti pasal 340 KUHP akan tetapi yang terbukti pasal 338 KUHP dikesampingkan dan dinyatakan ditolak. Menimbang berdasarkan fakta di persidangan terdakwa terbukti telah melakukan pembacokan dan menggunakan golok terhadap istri terdakwa yang bernama Nila Islamia, dan pada saat itu saksi korban Nila berusaha melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangan sehingga sabetan golok terdakwa tersebut juga mengenai bagian tangan saksi korban Nila sehingga saksi korban Nila jatuh terduduk di dekat sofa sambil menahan rasa sakit. Kemudian terdakwa kembali membacok saksi korban Nila dengan menggunakan sebilah golok ke bagian kepala sebanyak kurang lebih 2 kali dan ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 2 kali secara bertubi-tubi sehingga saksi korban Nila tergeletak tidak berdaya di ruang tamu. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkeyakinan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Menimbang bahwa selanjutnya dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum tanggal 14 Juni 2023 menuntut terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan pertama ke 1 dan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta menuntut terdakwa dengan pidana mati. Mengadili. Berdiri kamu.
1. Menyatakan terdakwa Rizky Noviandi Ahmad alias Kiki bin Ahmad Jawari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1 bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya, 1 potong kaos warna hijau toska bertuliskan Nowel, 1 potong celana panjang bahan kain warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, 1 lembar kartu keluarga terlampir dalam berkas perkara, dan 1 unit handphone merek Redmi warna putih dirampas untuk negara. Putusan hakim tadi seperti apa, Bang? Bang mau banding ya bang? Bang, Bang mau banding? Banding ya bang? Nyesel ya lu bang? Kalau sekarang udah nyesel ya? Kemarin enggak? Bang. Bang baru nyesel ketahuan bang. Bang ada komentar nggak, Bang?